Puji Tuhan, mari kita lihat Lukas pasal yang 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung yang namanya adalah Betania. Betania adalah house of dating, rumah pacaran, saudara. Ya, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Pagi hari ini temanya adalah iman membantu kita untuk memilih saat berada di persimpangan jalan. Iman membantu kita untuk memilih saat kita berada di persimpangan jalan. Dan saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup ini, jujur saja ada kalanya kita berada dalam persimpangan jalan. Berapa banyak Anda yang sedang ada dalam persimpangan jalan? Haleluya. Dan tidak tahu, justru ketika kita ada di persimpangan jalan, tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Atau berbagi kesempatan emas yang datang pada kita. Berbagai kesempatan emas datang pada kita, namun kita tidak dapat memilihnya. Dan Alkitab mengisahkan kedua saudara Marta dan Maria. Dikisahkan dalam bacaan ini tadi, mereka menerima tamu istimewa yang datang ke rumah mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara tahu, bagi Maria ini adalah kesempatan terbaik untuk memilih sesuatu, dan ia melakukannya. Haleluya. Karena itu saya ingin share kepada Bapak Ibu di pagi hari ini, sehingga kita bisa memilih saat berada di persimpangan jalan, saat kita bisa memutuskan dengan benar sesuatu yang Anda dan saya mungkin tidak bisa berbagi, menemukan kesempatan emas. Belajarlah dari Marta dan belajarlah dari Maria. Alkitab katakan bagi Maria, ketika Yesus datang ke rumahnya sebagai tamu istimewa, maka itu adalah kesempatan emas untuk dia memilih. Dan ada beberapa hal, sikap imannya yang dapat membantu dan mendorong iman kita untuk melakukan hal yang sama. Yang pertama, kita belajar bahwa dari Maria, Maria memilih tempat yang terbaik. Katakan, Maria memilih tempat yang terbaik. Bagi Maria, kaki Yesus adalah tempat yang terbaik. Ayat 39 Alkitab katakan begini, Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Bagi Maria, tempat yang terbaik bagi dia adalah kaki Tuhan. Beberapa orang berkata, tempat yang terbaik bagiku adalah ketika aku jalan ke mall, ketika aku suka pergi ke pesta, ketika aku pergi dengan teman-teman, ketika aku pergi ngopi dan sebagainya. Bagi mereka itu adalah tempat yang terbaik. Tapi bagi Maria, tempat yang terbaik, tolong tunjukkan kepada saya Lukas 10 ayat 39. Tempat yang terbaik bagi Maria adalah duduk dekat kaki Yesus. Wow. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Haleluya. Maria tidak pernah bosan, tapi Maria terus mendengarkan perkataan Tuhan. Dan saudara tahu, orang yang memilih tempat duduk dekat kaki Tuhan, maka saudara dan saya memilih yang terbaik. Yesus adalah tempat yang terbaik ketika Anda duduk dekat dengannya. Ketika Anda punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, ketika Anda punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, ketika Anda punya waktu untuk datang ibadah, datang dan Anda menerima firman Allah, menerima kuasa Allah, itu tempat yang terbaik yang tidak akan diberikan oleh dunia sekalipun uangmu banyak. Amin.
Tidak akan diberikan oleh dunia sekalipun kedudukanmu baik, sekalipun Anda berprestasi, tapi di luar Yesus semuanya jadi sia-sia saja. Yesus Kristus adalah tempat yang terbaik. Kenapa? Untuk apa? Untuk masalah kita. Ketika Bapak Ibu ada dalam masalah, ketika Bapak Ibu ada dalam persoalan, ketika Bapak Ibu ada dalam beban berat, menurut Matius 11 ayat 28, Alkitab berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Hari ini dari muka Anda lihat saya, entah yang onsite bahkan yang online, mukamu berbeban berat. Lihat aja mukanya, nggak ada senyum kepada gembalanya. Yesus adalah tempat yang terbaik untuk masalah saudara. Boleh tunjukkan ayatnya? Ya, Matius 11 ayat 28. Yesus mengajak mereka, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Dan ketika saudara datang, ya, Anda akan dapat hal-hal yang luar biasa, yang ajaib dan yang mulia yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Dia adalah tempat yang terbaik. Tolong yang di depan ini. Untuk apa lagi? Untuk sakit penyakit. Matius pasal 4 ayat 23 berkata begini. Matius 4 ayat 23, firman Allah berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Hari ini ada yang datang dengan sakit. Tempat yang paling aman, yang terbaik bagi saudara adalah datang pada Yesus. Amin. Dokter punya keterbatasan. Tuhan bisa pakai kesembuhan secara alamiah, tapi Tuhan juga bisa pakai kesembuhan secara supranatural. Amin. Saya lihat sendiri bagaimana benjolan bisa lenyap ketika orang cancer, dia sudah berobat, kurang lebih keluarkan uang 2 miliar lebih sampai ke luar negeri. Dan ketika dalam suatu ibadah wanita, saya baru dikasih mic dan saya dengar Roh Kudus bicara kepada saya. Ada seorang ibu di sini kurang lebih 2 tahun lebih punya benjolan di bagian dada sebelah kanannya, dan dia sudah berobat keluarkan uang lebih daripada 2 miliar rupiah. Ibu itu keluar dari barisan paling belakang dan dia katakan, pastor saya. Nah, ketika itu saya mendoakan ibu itu dan saya katakan, ibu pergi ke kamar mandi, periksa dan beritahukan kepada saya kembali. Dan dia pergi ke kamar mandi, kurang lebih 1-2 menit dia kembali, dan dari belakang mukanya sumringah, dan dia katakan gini, sudah lenyap pastor, tidak ada lagi benjolan. Dia disembuhkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Saya beritahukan kepada saudara, Yesus adalah tempat yang terbaik, bukan cuma untuk masalah kita. Kalau ada persoalan, kalau ada masalah, kalau ada tantangan, Anda tidak boleh pergi ke paranormal. Para itu artinya tidak. Jadi kalau baca tidak normal. Jadi kalau Anda pergi ke paranormal, Anda tidak normal. Haleluya. Masalah apapun saudara dan saya miliki, Yesus adalah jalan keluar. Yesus adalah kekuatan bagi kita. Dia adalah tempat yang terbaik, bukan cuma untuk masalah, menyelesaikan masalah kita, tapi untuk sakit penyakit kita. Bukan hanya masalah kita, bukan hanya sakit penyakit kita, tapi Yesus adalah tempat damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Yohanes 14 ayat 27 berkata begini, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ingat bahwa dunia juga bisa berikan kepada kita damai sejahtera. Anda boleh damai, Anda boleh rasa sukacita ketika Anda diberkati, ketika pekerjaannya lancar, bisnisnya lancar, semua dalam keadaan baik, lalu Anda damai. Tapi ketika semuanya itu dalam keadaan cooling down, hilang dari saudara dan saya, tagihan mengejar-ngejar saudara dan saya, maka hilanglah damai dan sukacita. Itu damai dan sukacita yang diberikan oleh dunia. Dan Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata begini, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kata damai sejahtera dari 2 kata, brabio, dari bahasa Yunani yang artinya wasit. Damai sejahtera itu adalah wasit untuk memutuskan
memutuskan suatu pertandingan berjalan baik atau tidak, maka dibutuhkan wasit. Ada sempritan Roh Kudus. Ketika bola keluar dari garis, maka ada sempritan Roh Kudus. Kok nggak damai ya? Jangan langgar, itu Anda langgar aturan permainan. Dan ada banyak orang ambil keputusan, nggak damai pun tapi ambil putusan, nggak damai pun tapi investasi, nggak damai pun tapi dia jalan saja, beli rumah, jalan saja, bangun sebuah hubungan tanpa mulai dengan damai sejahtera dari Tuhan. Arti yang kedua dari damai sejahtera adalah frureo. Frureo itu seperti satu bala tentara yang menjaga saudara. Ketika Bapak Ibu punya damai sejahtera, maka Tuhan akan menjaga langkah-langkahmu sehingga Anda akan berjalan di dalam kesuksesan besar. Ada yang tanya kepada saya, pastor, kok kita ikut Tuhan banyak larangan ya? Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Saya katakan Tuhan larang kita supaya kita ada dalam jangkauan berkat-berkatnya. Amin. Amin. Anda katakan gini, dulu waktu saya hidup di luar Tuhan bebas. Alkitab katakan dulu Anda jadi tawanan dosa, tapi sekarang Anda jadi tawanan Roh Kudus. Tawanan Roh Kudus, Anda punya daya untuk Anda bergerak itu adalah unlimited, tidak terukur. Langit dan bumi ini diciptakan hanya oleh firman Tuhan. Kita hanya tinggal di satu bima sakti. Ada di luar sana, nun jauh di sana yang Anda tidak mengerti, yang para ahli-ahli astronomi, yang hari ini ahli-ahli geofisika belum menemukannya. Mereka udah kirim paling jauh adalah sampai di Jupiter, sampai di Mars. Tapi hari ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Mereka masih meneliti dan belum tahu segala sesuatu. Ada banyak hal dalam planet kita bima sakti ini yang menjadi sebuah rahasia yang tidak Anda mengerti. Saya suka nonton National Geography dan saya lihat orang sampai di bulan, lihat langitnya itu gelap gulita, tapi bumi, Anda lihat begini, kalau siang bumi warnanya langit berwarna biru, ada awan. Kalau sore saudara ada mau awan, matahari mau tenggelam, tiba-tiba tinggalkan sedikit cahaya, ketemu dengan uap air, bisa jadi jingga, bisa jadi hijau. Langit begitu indah, bumi didandani luar biasa. Hebatnya lagi, yang mendandani bumi, yang menciptakan bima sakti, yang punya langit, bumi, laut dan segala isinya, have Jesus live in us, tinggal dalam saudara dan saya, memerintah dalam saudara dan saya. Dan Anda akan mengalami perkara-perkara hebat. Memilih Yesus artinya Anda memilih yang terbaik, damai, sukacita. Memilih Yesus berarti Anda juga memilih keselamatan. Di bawah kolong langit ini menurut Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya ada di dalam nama. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Maria datang dan dia pilih tempat yang terbaik. Saya lihat dalam pelayanan saudara, orang yang datang dekat dengan Tuhan bukan karena mereka tidak punya masalah. Mereka punya masalah, mereka punya problem. Tapi ketika mereka dekat dengan Tuhan, maka Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Tuhan menolong mereka, sakit mereka disembuhkan, diberikan damai sejahtera, mereka diberikan keselamatan, keluarga mereka diselamatkan. Dari satu orang yang tadinya bertobat, tiba-tiba satu keluarga diselamatkan. Yang tadinya cuma anak yang bertobat, tiba-tiba papanya bertobat. Yang tadinya istrinya bertobat, tiba-tiba suami bertobat. Yang tadinya papa mama, anak-anak ikut. Yang tadinya satu keluarga, tiba-tiba keluarga demi keluarga dibawa kepada Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini hanya satu nama yang diberikan, yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu nama Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, nama yang ajaib dan yang berkuasa. Nama siapakah itu? Nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Alkitab katakan Maria memilih tempat yang terbaik. Kita belajar dari Maria yang kedua, Maria memilih makanan yang terbaik. Ingat bahwa Marta sibuk sekali melayani. Kalau Anda sibuk melayani, Anda harus hari ini reposisi hati kita. Apakah kita sibuk karena saudara dan saya kelihatan supaya kelihatan sibuk, atau kalau Anda sibuk di dalam keteraturannya Tuhan? Keteraturannya Tuhan berbeda dengan keteraturan kita. Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang sejak lahir pakai air liur dicampur tanah. Bagi Yesus itu adalah keteraturan. Bagi Anda dan saya, jijik.
Betul? Untung orang ini buta. Saya percaya kalau dia meram-meram maksud dia lari, saudara. Kalau dia lihat samar-samar maksud saya, dia pasti lari. Tapi karena dia nggak lihat, dia pasrah saja. Dan itu adalah keteraturan Tuhan. Keteraturan kita, kursi harus diatur dengan baik. Keteraturan Tuhan, ketika terjadi lawatan Allah dan ketika terjadi manifestasi Roh Kudus, kursi ini bisa terbongkar ke sana kemari. Bagi Tuhan itu sebuah keteraturan. Haleluya. Maria memilih makanan yang terbaik. Ayat 40 berkata begini, Marta memilih makanan jasmani. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruh dia membantu aku. Hari-hari ini saudara dan saya, yang harus Anda dan saya jaga adalah begini. Jangan mengejar hal-hal dunia melebihi mengejar Tuhan nomor satu. Karena kita akan berhadapan dengan masa-masa persimpangan jalan yang sulit. Tapi iman akan menolong saudara dan saya. Iman kepada Tuhan, memilih yang terbaik, memilih Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi kurios, menjadi penguasa tunggal, penguasa satu-satunya dalam hidup kita, akan menolong kita. Alkitab memberikan contoh dalam satu rumah, dalam tempat ini. Anda yang ada melalui online, melalui Zoom, melalui YouTube dan melalui Facebook, kita ada dalam satu rumah di tempat ini yang onsite. Tapi ada yang datang dekat dengan Tuhan, memilih yang terbaik, memilih makanan yang terbaik. Ada yang datang hanya untuk mengejar hal-hal jasmani. Haleluya. Marta sibuk sekali melayani. Tapi berbeda dengan Maria. Maria memilih makanan yang terbaik, yaitu firman Allah yang keluar dari mulut Yesus. Bapak Ibu bisa lihat ayat yang ke-42, 41, 42. Alkitab katakan begini. Dari Lukas 10 ayat 41 dan 42, Alkitab berkata begini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memilih bagian yang terbaik apa? Dapat firman dari mulut Tuhan. Ketika Anda datang ibadah, maka setiap orang yang berdiri di belakang mimbar ini bukan cuma Bapak Gembala. Dan Anda datang mendengarkan firman Allah, maka Anda mendapatkan yang terbaik dari firman Allah. Anda dapat makanan yang terbaik. Karena itu kalau Bapak Ibu datang ibadah dan ngantuk, Anda salah tempat. Kalau Anda dengar firman dan Anda cerita tidak mendengar firman Allah, mendingan gak usah ikut ibadah. Karena Anda dapat makanan yang terbaik, yang tidak mungkin diberikan restoran bintang 5 sekalipun kepada saudara. Anda dapat terbaik yang diberikan Tuhan kepada saudara. Ingat, langit dan bumi ini diciptakan oleh firman Allah. Dari yang tidak ada menjadi ada, menurut Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam Roma pasal 4 ayat 17 bagian B, diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga kita bisa makan nasi, sayur, kita bisa makan ikan, kita bisa makan makanan yang lezat dan sebagainya. Itu hanya untuk menguatkan tubuh kita. Tapi roh tidak dapat diberi makan oleh makanan jasmani. Maria memilih makanan yang terbaik. Saya lihat mama saya di rumah 94 tahun. Tiap hari saudara, itu anak-anak di rumah itu hanya putar firman. Bisa dengar firman semalam-malaman. Bisa dengar firman dan speaker kecil di tangan itu nggak mau dilepasin. Kalau lagi jam makan masih dengar firman, itu anak-anak nggak boleh kasih makan saudara. Jadi harus dimatiin dulu dan kasih tahu oma, ini penderitaannya sudah selesai khotbah, waktunya oma makan. Bayangkan saudara. Dan saya menyaksikan mama, ini mama istri mau mertua ya, sudah ikut kami 25 tahun. Dan saya lihat begini bahwa pagi jam 5 udah bangun, sudah berdoa, setelah itu dandan, setelah itu masak, kita turun lagi di bawah, makanan udah 3 macam. Selesai itu jam 10 atau jam 11 sampai 12 doa. Sore doa. Kalau saya pulang selalu gini, Pak Pendeta, kita doa lagi.
Bayangkan satu hari doa 4 kali. Sekarang ini doa lebih dari 4 kali. Doa mungkin 7 kali sehari, 8 kali sehari. Makanya Tuhan kasih yang terbaik. Secara tubuh lemah, tapi rohnya bernyala-nyala. Makanya kemarin saya lihat itu Pak Ek itu 76 tahun sharing kepada kita beberapa pekerja tadi malam. Hari ini saya lihat Ibu Tante Vero 72 tahun. Dalam 2 hari ini Tuhan sedang kirim orang-orang yang sepertinya menurut mereka usur. Tapi kalau ikut Alkitab, orang-orang muda itu di bawah 100 tahun. Jadi Tante Vero masih muda. Nanti kalau 101 tahun baru dibilang tua. Haleluya. Apalagi yang masih di bawah 70 tahun, muda, belia, youngers. Haleluya. Kita harus sadar bahwa bukan saja oleh roti kita hidup, tetapi juga oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus berkata kepada setan dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, manusia tidak hanya hidup karena roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Dulu saya ingat salah satu hamba Tuhan yang kita undang di sini, Pastor Samson Ho. Ya, itu kakaknya Ko Iluk, ipar saya itu yang di Kendari, saudara ya. Dan dia bersaksi kepada saya, satu saat anaknya yang kecil itu kehabisan susu. Mereka itu tinggal di Pontianak, kemudian mereka harus menyeberang naik untuk sampai ke tempat tinggalnya itu. Dari Pontianak sampai ke tempat tinggalnya itu 8 jam. Jadi harus naik mobil kurang lebih 6-7 jam, kemudian menyeberang dengan speed, lalu baru sampai di tempat tinggalnya. Jadi susunya anaknya habis. Malam itu sepakat dengan istrinya, gandeng tangan, mereka peluk kaleng susu, dan percaya mujizat terjadi. Lalu mereka berdoa, Tuhan terima kasih, malam ini kami percaya bahwa kaleng susu ini akan terisi dengan susu dan anak kami akan minum susu. Ketika mereka buka mata, maka mujizat terjadi, kalengnya tetap kosong. Mereka doa lagi beberapa kali, setiap buka mata mujizat terjadi, kalengnya kosong. Setelah doa 30 menit, ada orang yang ketuk pintu malam-malam, jam 10 malam. Pak Pendeta, saya antar susu, merek susunya sama. Seorang ibu antar susu malam-malam. 2 hamba Tuhan ini suami istri kenal orang itu. Mereka terima kasih, mereka berlutut di bawah meja makan, lalu mereka buka susu itu, anaknya bisa minum. Saking gembiranya lupa minta terima kasih. Besok pagi jam 8 mereka ke rumah daripada orang yang malam-malam datang kasih susu itu. Sampai di rumah ibunya lagi nyapu, dan mereka katakan, ibu terima kasih, tadi malam sudah antar susu kepada anak kami sedang doa dan ibu sudah antar susu, bahkan mereknya sama kok ibu tahu. Ibunya liatin mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ibu liatin istrinya juga yang sama, dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai ujung kepala. Lalu dia katakan begini, tadi malam saya nggak kemana-mana. Terus suaminya keluar, suaminya katakan, tadi malam kita ada acara di rumah Pak Pendeta, kita nggak ke rumah Bapak, kita masih tetap di rumah. 2 orang suami istri ini saling liatin, dan mereka percaya malam itu Tuhan kirim malaikat bawa susu 1 kaleng kepada mereka. Anak mereka butuh minum susu malam. Saya percaya ada pekerjaan supranatural ketika Anda mencari Tuhan dan menjadikan Dia yang terbaik dalam hidupmu. Coba kalau hari ini Tuhan bisa belah hatimu dan bisa melihat hati dan pikiranmu. Siapa yang menjadi prioritas utama dalam hidupmu? Apakah Tuhan, ataukah harta, ataukah yang lain yang memprioritaskan Tuhan lebih daripada saudara, atau Anda memprioritaskan Tuhan lebih di atas segalanya? Kita sadar bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ada orang yang takut puasa karena kalau dia puasa dia akan sakit mah. Dia betul-betul sakit mah. Tapi Alkitab berkata dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 12, lukamu sembuh dengan segera. Saya ini dulu SD mah parah saya.
Saya mah parah, tapi ketika saya bertobat, saya puasa sampai hari ini, saya nggak pernah tahu sakit mah itu seperti apa lagi. Saya sembuh total. Saya ingat saya mulai latih puasa itu puasa 2 jam. 2 jam saya pikir itu saya puasa 2 hari. Setiap menit saya katakan waktunya lama sekali bergerak, itu jarum panjangnya. Kok lama banget bergerak, puasanya cuma 2 jam. Tapi rasanya 2 hari, saudara ya. Lihat teman-teman sudah makan, perut saya nyiuk. Tapi saya katakan tidak, saya harus puasa 2 hari. Setelah puasa 2 hari, puasa 2 jam. Setelah puasa 2 jam, besoknya naikin tambah 2 jam lagi, 4 jam. Lusa kemudian tambah lagi, jadi 6 jam, tambah lagi 1 hari, bisa 1 hari, tambah lagi beberapa hari, mulai belajar puasa. Ternyata ketika Anda lakukan itu dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dari mulut Tuhan Anda akan dipuaskan. Alkitab katakan begini, melalui firman Tuhan, makanan bagi jiwa dan roh kita. Maka Alkitab berkata ada 3 perintah dalam Mazmur 119 ayat 11. Perintah yang pertama adalah perintah untuk hidup di dalam kesucian. Mazmur 19 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau orang makan dari firman Allah, maka dalam hatinya dia akan simpan firman Allah. Kalau orang makan dari firman Allah, maka dalam hatinya dia akan hidup menurut tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dia akan melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara hebat. Dia akan melihat tuntunan Tuhan. Firman Tuhan akan menjaga langkah-langkahmu, sehingga Anda akan bergerak hidup di dalam kebenaran firman. Bagaimana seorang muda menjaga langkah-langkahnya, menjaganya sesuai dengan firman Allah. Alkitab katakan, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, sehingga aku hidup menurut, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau orang gak suka baca firman, gak suka merenungkan firman, maka kecenderungan hatinya akan menjurus kepada hal-hal dosa, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Amin. Tapi kalau orang suka akan firman Tuhan, maka dia akan hidup di dalam holiness. Salah satu nilai daripada gereja ini adalah holiness. Amin. Ciri-ciri gereja ini adalah upah, unity, prosperity, anointing, dan holiness. Haleluya. Perintah yang kedua yang kita bisa belajar ketika firman Allah kita mau datang belajar adalah perintah untuk menceritakan firman melalui kehidupan kita dan tindakan kita. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga, ada perintah ketika Anda datang dengar firman hari ini, maka Tuhan sedang mengkuduskan saudara ketika kita menyimpan firman dalam hati. Ketika Bapak Ibu datang dengarkan firman hari ini, maka saudara dan saya terima firman itu, lalu menceritakan itu melalui kehidupanmu yang diubahkan. Oh, firman hari ini menegur saya. Oh, firman hari ini memperbaiki saya. Firman hari ini menolong saya. Firman hari ini memberikan kekuatan kepada saya, sehingga kita bisa jadi berkat dan membawa jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kasih tahu, saya surat Kristus. Tunjuk kiri kanan, kamu surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah. Roh dari Allah ini adalah pneumatikos. Pneumatikos itu bukan begini, bukan meniup, bukan. Jadi ketika Tuhan berkata Tuhan menghembusi Adam, bukan begini, bukan. Tapi dikatakan begini, menghembusi artinya Tuhan melepaskan kehidupan, melepaskan karakter, melepaskan rohnya, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan dipindahkan kepada Adam, sehingga Adam itu dikasih nama man of God, manusia Allah. Manusia pertama itu namanya man of God, manusia Allah yang diciptakan imago Dei, segambar serupa dengan Tuhan. Firman Allah berkata dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, firman Allah tadi berkata begini, bahwa ditulis bukan dengan tinta tetapi dari roh Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi ketika Bapak Ibu hari ini dengar firman, maka buka hati kita seperti lembaran yang bersih, lalu biarkan roh Allah menulis firman di dalam hati kita. Banyak kali orang datang dengar firman, dia tidak fokus saudara. Dia ajak ngomong teman, ajak main teman, ajak pegang-pegang tangan teman, sentuh-sentuh teman, WhatsApp dan sebagainya.
Dia tidak tahu apa yang Tuhan sedang bicara kepada dia. Bapak Ibu tahu begini, orang Israel itu 3 juta orang keluar dari Mesir. Jumlah laki-laki yang keluar itu 600.000. Andai kata misalnya yang sudah nikah 500.000 saja, berarti tambah istri mereka ada 1 juta. Dan orang Israel itu anaknya itu lebih. Mereka anaknya itu tidak pernah hanya 2 saja. Mereka nggak ikut KB, saudara. Mereka ikut keturunan bapak leluhur mereka, anaknya banyak. Dihitung 3 aja, maka 3 juta orang. Kalau anaknya 3, berarti ada 3 juta orang. Dan Alkitab katakan begini, mereka yang keluar dari Mesir, mereka ketika disampaikan firman selalu memberontak. Ada kalanya mereka takut akan Tuhan, tapi ada kalanya mereka memberontak. Mereka tidak membuka hati mereka untuk firman Tuhan itu ditulis. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, Musa naik ke atas gunung Sinai. Lalu Roh Allah mulai menulis 10 perintah yang disebut dengan Pentateuch, atau disebut dengan yang namanya kitab Taurat, atau kita sebut dengan kitab Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu Tuhan menulis kepada mereka di mana? Loh batu. Padahal kerinduan Tuhan adalah Tuhan ingin menulis di loh hati, dan batu menyediakan dirinya, tapi loh hati menolak firman Allah. Hari ini pertanyaannya adalah begini, Anda datang dengan hati yang keras, atau Anda datang dengan hati yang siap untuk diukir firman Allah? Firman Allah tadi berkata dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, ditulis bukan di loh daging. Amin. Dikatakan begini, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. Maksud saya tadi, yaitu di dalam hati manusia. Makanya kalau orang ngomong ada firman keluar dari mulutnya, karena dia nulis di hatinya. Dan perintah yang pertama itu adalah perintah untuk hidup suci. Perintah yang kedua adalah perintah untuk menceritakan firman. Perintah untuk saudara dan saya hidup di dalam firman dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Perintah yang ketiga adalah perintah untuk membawa segala sesuatu yang diciptakannya ke dalam kekuasaannya. Matius 28 ayat 18 sampai 20 adalah amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dikatakan ajar mereka, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Alkitab katakan begini, kata pergi itu adalah kata apostole. Kemudian dari kata itu dipakai kata rasul. Kata pergi, orang yang pergi beritakan Injil, maka dia adalah rasulnya Tuhan. Rasul itu Anda dan saya tidak perlu pengakuan, tapi perlu pembuktian. Amin. Sekali lagi, Anda tidak perlu untuk diakui, tapi Anda perlu sebuah pembuktian bahwa kita pergi, saudara. Jumlah kita yang kalau kita hitung, kalau hari ini terlalu kecil, jumlah penduduk di kota ini ada jutaan orang. Berapa banyak orang yang Anda beritakan firman? Berapa banyak teman yang Anda beritakan firman? Berapa banyak orang yang Anda bawa kepada Tuhan? Dan amanat agung ini satu waktu akan dituntut dari orang percaya. Bapak Ibu datang bukan cuma disembuhkan oleh Tuhan. Tujuan kesembuhan itu supaya kita bisa menceritakan orang lain, supaya kita bisa menceritakan kepada orang lain. Kan Yohanes pasal 11 ayat yang keempat berkata begini, bahwa firman Allah berkata begini, bahwa dikatakan begini, kata Yesus kepada penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Jadi kalau saya mau ceritakan ayat ini, Yesus katakan ini, kalau aku sembuhkan seseorang, orang itu harus siap untuk menceritakan kemuliaanku. Orang itu harus siap untuk menjadi saksiku. Jadi kalau saudara ada dalam masalah, dalam persoalan, dan Anda tidak punya hati siap untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, Anda nggak alami mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Bayangkan Tante Vera 72 tahun masih bersaksi. Anda bersaksi bukan karena Anda ditolong oleh Tuhan, karena Tuhan selamatkan Anda dengan uang miliaran rupiah. Bukan karena Tuhan tolong Anda karena menyembuhkan Anda, tidak. Hari ini Anda masih bisa berjalan, Anda masih bisa makan dan merasakan makanan dengan enak, Anda masih bisa bernafas. Itu pun sebuah kesaksian. Kalau Anda butuh O2, maka Anda harus jadi orang paling kaya di muka bumi ini.
Tiap hari Anda dan saya terima gratis. Kenapa kita nggak bersaksi bahwa Tuhan yang hebat yang memberikan kepadaku nafas sehingga aku bisa bergerak dan hidup untuk memuliakan Tuhan hari ini. Maria memilih makanan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu pilih firman Allah, kehidupan kita akan semakin tiap hari jatuh cinta dengan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita nggak akan dorong-dorong seseorang. Bapak Ibu kalau dorong, ayo doa, ayo melayani, capek lama-lama. Tapi kalau orang melakukan dari hati, memilih yang terbaik, maka saya percaya dari mulut ke mulut orang berkata, datang ke tempat ini karena Anda akan diberi makanan yang luar biasa. Anda akan makan sampai kenyang dan Anda rohmu akan dipuaskan Tuhan. Kalau yang pertama tadi Maria memilih tempat yang terbaik, yang kedua Maria memilih makanan yang terbaik, dan yang ketiga memilih apa yang terbaik itu merupakan kewajiban setiap orang. Kasih tahu, kewajiban Anda dan saya adalah memilih yang terbaik. Jangan memilih yang karena mepet kefefet lalu baru pilih. Saya percaya Anda akan salah pilih. Ada banyak orang yang kerjanya air sampai di leher, baru dia mau belajar berenang, tenggelam orang itu. Dia tidak akan pilih yang terbaik. Kerjalah dengan baik. Prinsip Tuhan itu selalu dari mata kaki, kasih kesempatan. Mata kaki ukuran Anda dan saya berjalan di atas firman Allah. Setelah Anda siap, airnya naik sampai di lutut. Kehidupan doamu, setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih daripada doa kita. Ketika Anda berdoa, maka Anda tuh jadi pemenang. Setelah Anda siap dalam kehidupan doa, naik airnya sampai di pinggang. Pinggang itu koilia, bahasa Ibraninya adalah rahim. Rahim pada seorang wanita adalah tempat multiplication, pelipat gandaan. Ketika Anda siap, maka Anda siap berlipat ganda. Gereja ini akan mengalami lipat ganda. Setia dulu terima firman. Air mata kaki sekarang setia terima, lakukan firman, hidupi firman. Kehidupan doamu harus Anda dan saya bangun. Jangan karena disuruh baru berdoa, tapi Anda punya waktu pribadi dengan Tuhan. Bangun pagi 1 jam dengan Tuhan. Ada waktu sore Anda menyembah Tuhan. Ada waktu merenungkan firman Allah. Amin. Saya percaya bahwa pelayanan itu bukan hanya cuma tampil-tampilan. Ingat bahwa Lucifer itu berasal dari sorga, dan dia tahu firman. Dan kitab Yakobus berkata dia gemetar dengan firman Allah. Ketika dia mencoba Yesus, dia memakai Mazmur pasal 91 ayat 4 dan ayat yang kelima, ada tertulis, malaikat-malaikat akan diutus untuk menatang kau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Dia tahu firman. Setan itu baca firman, setan itu renungkan firman, tapi setan tidak melakukan firman. Ada orang Kristen yang baca firman, merenungkan firman, tapi juga tidak melakukan firman. Dia sama dengan kok diam, sepi dan teduh. Haleluya. Kalau saudara cuma baca firman, hanya dengar firman tapi tidak melakukan firman, kita sama dengan setan. Alkitab katakan kebenaran ditentukan, diputuskan bukan waktu mendengar tapi waktu melakukannya. Memilih apa yang terbaik merupakan kewajiban setiap orang, setiap pribadi. Hari ini Bapak Ibu dan saya katakan itu karena mamaku pilih lalu aku pilih. No. Mungkin mamamu tidak percaya Tuhan, mungkin papamu tidak percaya Tuhan, tapi ketika Anda mengalami Tuhan secara pribadi, maka Anda memilih yang terbaik, memilih tempat yang terbaik, memilih makanan yang terbaik. Kalau tempat ini terus disuguhkan makanan yang terbaik, maka saya percaya orang akan datang dan makan dengan limpah ruah. Orang akan menikmati, orang akan cerita, kamu mau diberkati, kamu bertumbuh secara rohani, kamu datang ke GBI CKF dan kamu diberkati. Saya ajarkan saudara, ketika Anda sampaikan firman, jangan karena asal-asalan, tapi Anda telah mempersiapkan dengan baik. Memilih apa yang terbaik merupakan kewajiban setiap orang. Anda bisa memilih datang hari ini pakai baju yang Anda pilih, dan menurut Anda adalah baju yang terbaik. Anda datang memilih dan memakai sepatu yang Anda pilih, sepatu yang terbaik. Mungkin di rumah ada 5 pasang, tapi Anda pilih hari ini, itu berarti yang terbaik. Betul? Memilih Tuhan dan menolak yang lain, itu adalah yang terbaik.
Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, Alkitab menjelaskan begini. Ketika Yosua sudah pada masa tua, Yosua mulai membentangkan firman. Jangan pernah kamu lupa akan firman yang Tuhan sudah perintahkan kepada hambanya Musa, dan apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Jangan pernah kamu lupa. Kamu harus menduduki negeri yang sudah Tuhan perintahkan kepadamu, dan ajarkan kepada anak-anakmu supaya mereka tidak berkompromi dengan sisa-sisa orang Amori, sisa-sisa orang Yebus yang masih ada padamu. Segera duduki negeri di mana Tuhan sudah berikan kepadamu, dan jangan bermalas-malas. Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata, kalau hari ini kamu punya pilihan, aku dan keluargaku sudah punya pilihan, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow. Yosua berdiri dan berkata, as for me and my house, we will serve the Lord. Tapi aku dan seisi keluargaku tetap akan menyembah Tuhanku. Hari ini tantangan dan persoalan tidak semakin ringan. Persoalan pribadi, persoalan dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saya ingat bahwa Anda dan saya hari ini bukan untuk melihat masa lalu. Ada orang yang terus bicara tentang masa lalunya. Orang itu nggak pernah maju. Dan kalau Anda memperhatikan hidupnya, dia selalu di situ. Dia tidak pernah maju. Dia hanya tetap dalam sebuah lingkaran. Kalau itu istilahnya Gilgal. Gilgal itu adalah lingkaran batu. Dia tidak pernah maju. Dan kalau Elisa mengikuti Elia, dia tidak pernah keluar dari situ mengikuti Elia, maka dia tetap ada di Gilgal, dalam sebuah lingkaran. Ada banyak orang yang ada dalam lingkaran hitamnya, lingkaran kesalahannya, lingkaran kebodohannya, dan dia tidak mau keluar berjalan kepada Jordan. Jordan adalah cross the Jordan. Itu adalah kematian, dan itu adalah baptisma. Anda dibaptis di dalam kematian Kristus, sehingga Anda bangkit menurut Kolose 2 ayat 12. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Alkitab katakan memilih Tuhan dan menolak yang lain. Yosua ajarkan kepada bangsa Israel, kamu harus memilih Tuhan dan harus menolak yang lain. Uang itu cuma fasilitas untuk mendukung kita hidup di dunia ini. Amin. Memilih keselamatan harus melebihi yang lain. Matius 16 ayat 26, Alkitab berkata begini, kita harus memilih keselamatan lebih daripada yang lain. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tuhan Yesus katakan kepada orang kaya, ini cerita kepada orang kaya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya pernah pergi ke sebuah pemakaman orang yang kaya, dan saya lihat kalau ada di kota-kota tertentu, kota-kota besar itu ada tempat-tempat khusus. Sampai untuk kematian pun mereka dikuburkan di tempat-tempat khusus yang harga 1 kali 2 atau 2 kali 2 aja itu uangnya ratusan atau sampai miliaran. Ada grade-grade-nya di sana. Nah, saya lihat di sana ketika saya datang di sana. Waktu itu saya diminta hari itu untuk kuburkan, dan ada yang datang katakan kepada saya, Pak, khotbahnya jangan panjang-panjang. Saya liatin, wow, saya ingat saya khotbah tentang ayat ini. Apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Hidup kita di dunia adalah sebuah kesempatan, dan kewajiban kita adalah memilih yang terbaik. Kematian itu bukan lagi sebuah kesempatan, tapi kematian adalah akhir dari segalanya. Bapak Ibu, ketika satu waktu mati, maka Bapak Ibu sudah tidak punya lagi pilihan. Dan orang takut dengan kematian, tapi saya beritahukan kepada orang percaya, kematian bagi orang percaya adalah langkah promosi untuk Anda dan saya. Tutup mata, buka mata, lihat Tuhan. Saya nggak dengar tepuk tangan di sini. Haleluya. Memilih kerajaan Allah dan segala kebenarannya itu harus melebihi yang lain. Matius 6 ayat 33 berkata begini,
Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berapa banyak yang mau cari ditambahkan lebih dulu? Orang berkata, nanti aku kaya baru aku datang ke gereja, nanti kalau aku sukses baru aku datang ke gereja. Orang itu nggak pernah masuk gereja. Orang itu nggak pernah beri apapun untuk menolong extending the kingdom, untuk memperluas kerajaan Allah. Nggak pernah beri apapun. Tapi saya beritahukan kepada saudara, Tuhan itu, dia bawa gereja melewati kerajaan-kerajaan yang mencoba menghentikan dia di tengah jalan. Tapi hari ini gereja tetap berdiri. Raja-rajanya sudah mati, kerajaan-kerajaannya sudah runtuh, tapi kekristenan masih ada sampai hari ini. Membuktikan yang mendirikannya itu adalah ya dan amin yang kekal. Dan Anda dan saya yang datang melayani dia tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Alkitab berkata, aku telah memberikan kepadamu kerajaan itu, dan kamu akan memerintah menjadi raja. Pilih yang terbaik. Itu adalah kewajiban semua orang. Ketika Anda bangun pagi, saya punya sebuah kebiasaan setiap pagi. Kalau saya bangun pagi, saya nggak pernah injak kaki ke lantai lebih dulu. Saya selalu biarkan kaki saya agak tergantung. Tempat tidur kami itu nggak terlalu tinggi, saudara, agak nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau mungkin seperti ini, jadi saya bangun, saya kakinya. Sebelum saya menginjakkan kaki ke bumi, saya harus bicara dulu dengan penguasa alam semesta. Bapa di sorga, Engkau telah pimpin aku melewati malam yang penuh rahasia, aku tidur nyenyak. Hari ini saya akan mulai pelayanan pekerjaan apapun yang saya kerjakan. Sebelum saya injakkan kaki ini, Engkaulah Immanuelku, pimpin aku hari ini. Engkaulah juru selamatku, Engkaulah penolongku, Engkaulah kekuatanku, pimpin aku hari ini. Baru aku injak kaki, baru pergi ke kamar mandi. Nanti selesai itu baru saya ambil gitar, baru kami sekeluarga mulai menyembah Tuhan. Tapi saya setiap pagi ada kalanya kaget tidur dan kaget mau ke kamar mandi. Saya nggak mau injakin kaki sekalipun sudah rasanya mau cepat-cepat ke kamar mandi. Tapi saya masih berkata, Tuhan, aku kaget bangun, aku mau pergi ke kamar mandi. Sebelum aku injakin kaki ini di lantai, aku mau supaya Engkau pimpin langkahku. Itu pilihan. Anda boleh ikut, boleh tidak. Tapi saya latih itu. Bertahun-tahun saya latih itu. Dan saya lihat begini, langkah kaki orang benar tidak akan pernah kalah. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, tapi langkah-langkah kaki orang benar akan tetap berjalan kepada kemenangan. Dan selalu melihat kemenangan. Kemenangan atas seluruh kehidupan. Haleluya. Maria memilih tempat yang terbaik. Maria memilih makanan yang terbaik. Dan memilih yang terbaik adalah merupakan kewajiban setiap orang. Tuhan memberkati kita. Bapa di sorga,